Or the apex predator? Giganotosaurus. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head. Halo semuanya, selamat datang di New Monster ID. Nah, ini film yang sering kalian tanya untuk kapan bisa di-recap. Dan kebetulan hari ini baru bisa kita recap. Dan filmnya berjudul Jurassic World Dominion. Ini adalah film ketiga dari trilogi Jurassic World. Dan sekaligus sequel langsung dari film Jurassic World Fallen Kingdom. Serta menjadikannya film penutup dari Jurassic World. Menceritakan sebuah era baru yang akan segera dihadapi oleh manusia. Akibat semua hasil yang diperbuat oleh manusia itu sendiri. Yaitu berkembangnya makhluk purba yang dikenal sebagai dinosaurus di seluruh dunia. So, kalau gitu nggak usah lama-lama. Duduk yang manis dan selamat menonton. The world needs him. Beberapa tahun setelah kejadian Fallen Kingdom, kini dinosaurus yang sudah punah bisa dipastikan sekarang sudah bebas berkeliaran di bumi dan hidup bersama dengan manusia. Di sekitar Laut Bering 80 mil sebelah barat Alaska, tampak para penangkap kepiting yang sedang berada di tengah laut tiba-tiba diganggu oleh kemunculan Mosasaurus. Semua orang di seluruh dunia kini mulai sadar kalau dinosaurus sekarang sudah bukanlah sesuatu yang luar biasa, melainkan biasa atau bahkan berbahaya. Bencana ekologis dan serangan hewan yang mematikan juga melanda di beberapa wilayah. Ada sekitar 37 kasus kematian yang disebabkan dinosaurus yang dilaporkan di tahun sebelumnya. Itu juga belum termasuk kejadian di Battle at Big Rock. Sampai sekarang umat manusia masih belum bisa menemukan cara bagaimana untuk bisa hidup berdampingan dengan dinosaurus. Dan bukan cuma itu, dengan meningkatnya jumlah dinosaurus, maka otomatis akan menjadi lumbung uang bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan para hewan-hewan purba, yaitu salah satunya dengan cara dijual atau diperdagangkan di black market. Nah, demi untuk menanggulangi masalah perburuan ilegal, pemerintah Amerika Serikat kemudian memberikan wewenang kepada perusahaan besar yang bernama Biosyn Genetics. Biosyn Genetics. At Biosyn, we're dedicated. Hampir miriplah dengan InGen, perusahaan yang sama yang ada di semua film Jurassic sebelumnya. Biosyn dipimpin oleh seorang CEO yang bernama Louis Dodson, sosok yang tampil di Jurassic Park yang pertama, yang pada waktu itu beliau belum menjabat sebagai CEO. Biosyn membuka sebuah hutan perlindungan bagi para dinosaurus di pegunungan Dolomite, Italia, demi memperlancar usaha Biosyn untuk mempelajari semua hal tentang dinosaurus, termasuk sistem kekebalan, dan pastinya itu ada hubungannya dengan genetika. Namun di luar semua usaha yang dilakukan oleh Biosyn sepertinya nggak mendapatkan respon positif dari masyarakat luas. Salah satunya adalah Claire Dearing, mantan manajer operasional Jurassic World, yang sekarang bekerja untuk melindungi dinosaurus dari organisasi pengembangbiakan ilegal. Bersama dengan Owen Grady, Claire telah tinggal di pegunungan terpencil di sekitar Nevada, hanya demi untuk melindungi Macy Lockwood, si bocah kloningan yang merupakan cucunya Benjamin Lockwood, di mana hal itu kini menjadi pusat perhatian pasca menghilangnya Macy dari publik. Claire sendiri sekarang masih bekerja bersama dengan Zia dan juga Franklin sebagai kelompok perlindungan dinosaurus yang bertugas menyelidiki situs pengembangbiakan dinosaurus secara ilegal. Dan salah satunya tentu saja perusahaan Biosyn. Nah, pada suatu malam mereka bertiga berniat memasuki sebuah lokasi yang mereka curigai sebagai tempat untuk menampung hewan-hewan yang akan dikembangbiakan secara ilegal. The illegal breeding facility. Claire dan teman-temannya yang awalnya hanya merekam semua kegiatan ilegal itu, tiba-tiba mendadak kasihan ketika Claire mengetahui kalau ada seekor bayi Triceratops yang terlihat sangat lemah. Namun ketika mereka akan membawanya, tiba-tiba pihak keamanan setempat memergoki mereka. Kejar-kejaran seru pun terjadi, sampai akhirnya Sementara itu, Owen bersama dengan beberapa orang tampak sedang menggiring sekawanan Parasaurolophus.
Owen kini bekerja sebagai penangkar hewan, yang tugasnya adalah membantu merelokasi dinosaurus liar ke tempat yang lebih baik, termasuk gerombolan Parasaurolophus ini, di mana si Owen berhasil menjinakkan salah satunya. Di tempat lain, Messi yang lagi jalan-jalan tiba di sebuah lokasi proyek pembangunan. Di sana, dia melihat beberapa ekor Apatosaurus yang sedang kebingungan. Dengan bergabungnya dinosaurus di era modern, maka semua dinosaurus yang ada pastinya harus beradaptasi dengan iklim yang ada sekarang, termasuk Apatosaurus ini. Berkat bantuan Messi yang memberitahu para pekerja bagaimana caranya menggiring hewan tersebut, yang pada akhirnya Apatosaurus ini berhasil dipandu ke tempat yang lebih baik. Kemudian setelah itu Messi lalu kembali pulang dan bertemu dengan Claire. Di sini mereka sempat terlibat pertengkaran kecil. Hal itu dikarenakan Messi sebenarnya dilarang untuk menyeberangi jembatan dan berada di tempat umum. Hal itu sengaja dilakukan oleh Owen dan juga Claire demi melindungi Messi dari orang-orang jahat. Tapi karena mungkin bosen gitu kan dari kecil selalu di tempat terpencil begini, jadinya Messi terkadang bandel gitu keliling-keliling. Sementara itu di tempat lain, segerombolan belalang raksasa purba tiba-tiba secara misterius dilaporkan muncul dan memusnahkan 60 ladang yang menjadi sumber pasokan makanan. Nah, di sini ahli paleobotani yaitu Dr. Ellie Sattler datang untuk menyelidiki kejadian itu. Dari hasil pengamatannya diketahui kalau ladang yang ditanam menggunakan benih dari perusahaan Biosyn sepertinya lolos dari serangan belalang. Hal itu kemudian menimbulkan kecurigaan kalau Biosyn yang sengaja menciptakan belalang-belalang tadi. Karena itu Ellie membutuhkan bantuan seseorang untuk memastikannya. Ellie lalu mengunjungi teman lamanya dan juga seorang ahli paleontologi yaitu Dr. Ellen Grant. Ketika bertemu mereka tentunya ya nostalgia lah, dimana Ellie juga bercerita tentang kedua anaknya yang sekarang sudah besar serta berakhirnya hubungan Ellie dengan suaminya. Hal itu tentu saja mengejutkan buat Ellen, meskipun selama ini Ellen sebenarnya amat sangat menyukai Ellie. Nah, menyambung kejadian sebelumnya, Ellie lalu menceritakan tentang kemunculan belalang purba yang kemungkinan bisa menyebabkan hancurnya rantai makanan. Dan kalau itu terjadi, maka kelaparan akan melanda seluruh dunia. Dan di momen itulah Biosyn akan muncul sebagai solusi dengan menawarkan benih tumbuhan yang tentunya akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Ellie lalu mengajak Ellen untuk menyelidikinya dengan mendatangi Biosyn untuk mengambil sampel DNA dari belalang purba sebagai bukti untuk membuka kedok dari perusahaan Biosyn. Nah, awalnya Ellen sempat menolak dengan alasan gimana caranya mereka bisa masuk ke sana. Tapi ketika Ellie memberitahu kalau dia dapat undangan dari orang dalam dan orang dalam itu adalah teman mereka yaitu Ian Malcolm, pada akhirnya Ellen pun setuju. You coming or what? Next, di rumahnya Messi tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan Blue, Velociraptor yang dulu pernah dilatih oleh Owen. Blue datang ke sini dengan seorang anak yang kemudian diberi nama Beta. She doesn't need to know that. Gak lama setelah itu, tanpa sepengetahuan mereka, Louis Dodson telah menjadikan Messi sebagai target. Dipimpin oleh seorang pemburu yang bernama Rain Delacourt, mereka berhasil menculik Messi dan juga Beta. Hal itu sontak mengejutkan Owen dan juga Claire, serta Blue tentunya. Blue tiba-tiba muncul di hadapan Owen dan juga Claire. Dengan kejadian barusan, sepertinya nih sedikit menghilangkan rasa percayanya kepada manusia. Karena itu, Owen kemudian berjanji akan membawa pulang anaknya Blue dengan selamat. I am gonna get her back. I promise you that. They took her kid too. Nah, mau nggak mau, Owen dan juga Claire berencana untuk menyelamatkan Messi dan juga Beta. Mereka lalu meminta bantuan Franklin, yang sekarang bekerja untuk unit khusus yang menangani spesies dinosaurus yang berbahaya. Franklin memberitahu Claire dan juga Owen kalau Messi dan Beta kemungkinan akan dibawa menuju ke Malta, sebuah lokasi di mana dinosaurus diperjualbelikan. Nah, sementara itu Ellen dan juga Ellie sampai di fasilitas Biosyn yang ada di Italia. Mereka langsung disambut oleh direktur komunikasi yang bernama Ramsey Cole. Biosyn rupanya membeli seluruh area di tempat ini sekitar tahun 90-an, dan sejak saat itu mereka berhasil menyulap tempat yang dulunya bukan apa-apa menjadi sebuah tempat yang sekarang sanggup menampung berbagai macam spesies dinosaurus. Beberapa hewan dari Isla Sorna dan sebagian besar dari Isla Nublar juga dikirim ke sini, termasuk T-Rex dan juga seekor apex predator yang bernama Giganotosaurus. Apex predator. Giganotosaurus. At least for now.
Demi menjaga keamanan, Ramsey juga menjelaskan kalau semua dinosaurus di tempat ini pada dasarnya bisa dikendalikan menggunakan teknologi implan syaraf yang ditanamkan di masing-masing hewan. By the way, teknologi ini mirip-mirip dengan kepunyaannya Manticore di Camp Cretaceous. Nah, singkat cerita, ketemu deh mereka dengan Louis Dodson. Dalam obrolannya, Dodson mengatakan kalau apa yang dilakukannya saat ini selain mengembangkan paleo DNA adalah menemukan inovasi tentang penanggulangan berbagai macam penyakit. Nah, setelah itu Ellen dan Ellie kemudian dibawa dan bertemu kembali dengan Ian Malcolm yang sekarang sudah bekerja untuk Biosyn. Dari sana, Ellie lalu menceritakan tentang musibah yang baru aja terjadi, yaitu kemunculan belalang purba. Ian kemudian diam-diam menjelaskan kalau kemunculan belalang itu adalah bagian dari rencana jahat yang dilakukan oleh Biosyn. Ian memang belum memastikannya dengan jelas, karena itu dia sengaja mengundang Ellie ke sini untuk menyelidikinya. Ian lalu memberikannya kartu akses supaya Ellen dan Ellie bisa dengan mudah mencari bukti-buktinya. Nah, terungkap juga nih kalau si ahli genetika yaitu Dr. Henry Wu kini juga bekerja di perusahaan Biosyn. Rupanya Dr. Wu ini adalah orang yang merekayasa genetika belalang untuk menghindari tanaman-tanaman yang menggunakan benih dari Biosyn sebagai sarana untuk mengendalikan pasokan makanan dunia. Dr. Wu yang awalnya setuju, kini dia mulai sadar kalau yang mereka lakukan itu akan menyebabkan kelaparan global karena efek dari belalang itu sendiri yang bisa menyebar tanpa bisa dikendalikan. Sementara itu di Malta, Owen dan Claire sudah tiba, dan di sana mereka bertemu dengan seseorang yang bernama Barry. Dia ini dulunya adalah mantan rekan Owen di Jurassic World, yang sekarang bekerja sebagai agen yang menyamar di Malta. Barry memberitahu Claire dan juga Owen kalau Messi kemungkinan diambil oleh seorang broker yang bernama Soyona Santos. Kemudian mereka bertiga menyusup nih ke pasar gelap, tempat di mana dinosaurus diperjualbelikan. Yang ternyata Messi dan Beta nggak ada di sini. Yang ada malah Santos ini berniat mengirimkan paket yang berisi beberapa Atrociraptor ganas. Namun tiba-tiba suasana menjadi panas ketika pihak berwenang melancarkan serangan. Dalam kejadian itu, dinosaurus yang ada di dalam kargo mengalami kecelakaan. Nah, karena Santos ini nggak mau pihak berwajib mendapatkan hewan-hewannya, dia malah membuka kargo-kargo tersebut. Dan kemudian Let them out. dalam insiden itu beberapa orang harus terluka, dan untungnya Claire berhasil memperoleh informasi dari Santos kalau Messi rupanya sedang diangkut menuju ke fasilitasnya Biosyn yang ada di Italia. Claire terpaksa harus melepaskan Santos begitu seekor Atrociraptor muncul yang langsung digunakan Santos untuk menyerang Claire. Nah, di sini ada seorang pilot kargo yang bernama Kayla. Dia ini sebelumnya sempat melihat bagaimana Messi terlihat dibawa ke sebuah tempat. Berdasarkan hal tersebut, Kayla bersedia membantu Claire dan juga Owen. Singkat cerita, setelah Claire dikejar-kejar oleh Atrociraptor dan juga Owen yang gak luput dari serangan makhluk-makhluk itu, pada akhirnya mereka sampai di sebuah lapangan terbang, di mana dari sana mereka bertiga langsung berangkat menuju ke Italia. Sementara itu di fasilitas Biosyn, Messi sudah tiba dan bertemu dengan Dr. Henry Wu. Begitu juga dengan Blue yang juga sudah ada di sana. Dr. Wu memang sengaja membawa Beta untuk membantunya memahami Messi. Dr. Wu menjelaskan kalau dulunya Blue dibuat menggunakan DNA kadal untuk mengisi kekosongan genom. Dan karena kadal bisa berkembang biak tanpa pasangan, jadi otomatis Blue juga bisa melakukannya. Dan itu juga yang menjadi kesamaan antara Blue dan juga Charlotte. Menurut sepengetahuannya Messi, dirinya hanyalah duplikat dari Charlotte Lockwood yang sengaja dibuat oleh Benjamin demi menghilangkan kesedihannya pasca kematian Charlotte Lockwood. Namun, cerita yang sebenarnya bukan seperti itu. Di sini Dr. Wu menjelaskan sesuatu yang sama sekali tidak diketahui oleh Messi. Dr. Wu mengatakan kalau yang membuat Messi bukanlah Benjamin Lockwood, melainkan Charlotte itu sendiri. Charlotte Lockwood adalah putri dari almarhum Benjamin Lockwood, yang dulunya adalah mantan rekan dari Dr. Wu. Mereka pernah bekerja di Isla Sorna sebelum pulau itu dihantam badai. Nah, pada suatu ketika nih, Charlotte menggunakan DNA-nya sendiri untuk bisa hamil secara aseksual, dan kemudian melahirkan Messi yang sangat identik secara genetik. Metaphysics of identity. Can a replica truly be? Is that me? Yeah, So I do have a mother. she created you with her own DNA.
Just like Blue, Charlotte was able to have a child. Nah, jadi Messi bukanlah duplikat dari Charlotte, melainkan Charlotte adalah ibunya sendiri, dan Benjamin sengaja menyembunyikan rahasia itu demi untuk melindungi Messi. Balik lagi ke permasalahannya, pada waktu itu Charlotte sebenarnya punya penyakit, yaitu kelainan DNA. Makanya itu dia lalu mengubah DNA-nya Messi untuk mencegah Messi mewarisi penyakit fatal yang dia derita. Dan uniknya nggak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa melakukan hal itu. Nah, makanya Dr. Wu percaya bahwa konsep aseksual Messi dan Beta bersama dengan DNA mereka adalah kunci untuk menciptakan patogen yang dapat menghentikan wabah belalang. Next, di bagian lain di fasilitas, Ellen dan Ellie berhasil menyelinap masuk ke area terlarang menggunakan akses yang diberikan oleh Ian sebelumnya. Mereka berdua memasuki ruangan yang penuh dengan belalang yang sedang dikembangbiakan. Nah, setelah berhasil mengambil sampel yang diperlukan, tiba-tiba semua belalang yang ada di dalam ruangan ini menjadi terganggu. Hal itu disebabkan oleh Messi yang berhasil kabur sambil melepaskan Beta yang sedang dikurung. Maisie! Singkat cerita, Ellen dan Ellie berhasil keluar dari dalam ruangan, di mana mereka kemudian bertemu dengan Messi yang secara nggak sengaja juga memilih kabur ke area ini. Dan dari sana, mereka bertiga kemudian berusaha keluar dari fasilitas. Sementara itu, Owen dan kawan-kawan yang hampir sampai juga mendapatkan sebuah kejutan, di mana Biosyn langsung mematikan sistem pertahanan udara, yang kemudian secara otomatis membuat seekor Quetzalcoatlus muncul dan menyerang pesawat mereka. Owen dan Kayla mendarat di daratan yang diselimuti oleh es, sedangkan Claire harus terpisah dan terjatuh di tengah hutan. Nah, sialnya Owen dan Kayla yang ada di atas es bertemu dengan seekor Pyroraptor, sedangkan Claire yang ada di tengah hutan harus berjuang demi menghindari kejaran Therizinosaurus. Dengan semua usaha yang mereka miliki, singkat cerita, ketiganya berhasil selamat dari kejaran makhluk-makhluk tadi. Sementara itu di dalam Biosyn, Ellie, Ellen, dan Messi yang lagi mau keluar dikejutkan dengan kemunculan Ramsey, yang ternyata Ramsey ini telah bekerja sama dengan Ian, yang berarti dia juga mendukung semua upaya Ellen dan Ellie untuk menghentikan kejahatan yang dilakukan oleh Biosyn. Dari sana, Ramsey lalu membantu mereka untuk keluar. Dengan menggunakan Hyperloop, mereka kini bisa pergi sampai keluar fasilitas. Nah, si Dodson yang menemukan adanya pelanggaran yang disebabkan oleh Ellen dan juga Ellie, kemudian mematikan Hyperloop yang dikendarai oleh mereka, sehingga menyebabkan Ellen, Ellie, dan Messi terdampar di sebuah tambang kuno. Yang sialnya, tambang itu rupanya dipenuhi oleh spesies hewan purba, yang tadinya gue pikir ini Spinosaurus, ternyata bukan cuy. Ian yang mengetahui teman-temannya dalam bahaya kemudian berniat menyelamatkannya. Dibantu oleh Ramsey, Ian mengendari sebuah kendaraan dan langsung tancap gas ke lokasi tambang. Setelah sampai, Ian pada akhirnya berhasil membuka pintu tambang dan menyelamatkan Ellen dan yang lainnya. Sementara itu, Owen dan Kayla berhasil bersatu kembali dengan Claire, yang pada saat itu dirinya sedang ketakutan pasca kemunculan Dilophosaurus di sebuah fasilitas milik InGen. Kita pindah lagi ke Dodson, yang rupanya dia juga nggak lupa untuk membakar semua belalang di laboratorium demi untuk menghancurkan barang bukti. Tapi akibatnya banyak dari binatang-binatang itu yang masih bisa melarikan diri. Nah, karena semua belalang yang lepas ini terbakar, maka otomatis itu juga memicu kebakaran hutan, sehingga memaksa untuk dilakukannya proses evakuasi, termasuk memanggil semua hewan yang ada di luar untuk masuk ke dalam fasilitas. Ellen dan kawan-kawan hampir aja nih bisa lolos dari fasilitas. Namun sayang, efek dari kebakaran hutan tadi malah menyebabkan kendaraan yang dikendarai oleh mereka mengalami kecelakaan. Tapi beruntungnya, mereka terdampar di lokasi yang sama, tempat di mana Owen, Claire, dan juga Kayla berada. Namun, belum sempat istirahat barang sebentar aja, tiba-tiba... Biggest carnivore the world has ever seen.
Dalam kejadian itu mereka hampir aja dimangsa oleh Giganotosaurus. Mengetahui hal itu, Ian dengan cepat mencoba mengalihkan perhatian Giganoto. Sampai akhirnya berkat aksi Ian tadi mereka semua berhasil masuk ke dalam fasilitas itu. Kemudian setelah selamat dari bahaya, mereka semua kini berencana untuk turun ke bawah guna mengaktifkan kembali seluruh sistem kontrol. Sementara itu Dodson yang udah tahu kalau Biosyn sudah habis kini berniat melarikan diri dengan membawa kaleng cukur yang berisi embrio dinosaurus menggunakan Hyperloop. Tapi sayang, dia juga harus terdampar di dalam terowongan, di mana hal itu disebabkan oleh Owen dan juga kawan-kawan yang berhasil mematikan kembali sistem kontrol utama guna untuk mengembalikan semua sistem pada fungsinya masing-masing. Wait a minute. Aerial deterrent system. No. Dan di dalam terowongan itu, Dodson secara sadis dibunuh oleh 3 ekor Dilophosaurus. Di lokasi yang lain, Owen, Ellen, dan juga Macy berhasil menemukan dan juga menangkap Beta. Yang dari sana, Beta kemudian dibawa sambil dipanggul oleh Owen. Nah, setelah semuanya hampir berakhir dan mereka bersiap untuk segera pergi, tiba-tiba muncul Dr. Wu yang meminta untuk ikut pergi bersama dengan mereka. Ya, meskipun Dr. Wu yang bertanggung jawab atas bencana wabah belalang, tapi dia berjanji akan memperbaikinya dan pastinya menggunakan DNA dari Macy. Dan rupanya Macy juga nggak keberatan dengan hal tersebut. It's what she would have wanted. It's okay. Kemudian setelah itu Kayla muncul sambil membawa helikopter dan meminta semua orang untuk segera keluar. Namun ketika mereka baru aja keluar, tiba-tiba pertarungan pun terjadi antara T-Rex melawan Giganotosaurus. Kesempatan itu kemudian dimanfaatkan untuk melarikan diri. Nah, pada saat Giganoto akan menghabisi T-Rex, tiba-tiba Therizinosaurus juga ikutan muncul. Sehingga sekarang terjadi pertarungan antara Therizino dibantu oleh T-Rex melawan Giganotosaurus. Nah, setelah kejadian itu, Ellie dan Ellen kembali memperbaiki hubungan mereka sebagaimana mestinya. Sebelum nantinya mereka akan bersaksi bersama dengan Ian dan juga Ramsey untuk melawan Biosyn. Owen, Claire, dan Macy kembali ke rumah mereka dan bersatu kembali dengan Beta dan juga Blue. Sementara itu, PBB kini telah mengeluarkan dekret yang menyatakan lembah Biosyn yang ada di Thalia kini akan digunakan sebagai suaka untuk para dinosaurus. Nah, di tempat lain, sesuai janjinya, Dr. Wu berhasil memproduksi dan melepaskan patogen untuk membasmi wabah belalang di seluruh dunia, di mana hal itu didedikasikan untuk Charlotte Lockwood. Kayla juga membeli sebuah pesawat baru, tapi second tentunya, untuk menggantikan pesawat kesayangannya yang sebelumnya udah hancur. Nah, di bagian penutup, semua dinosaurus kini harus beradaptasi dan hidup bersama dengan manusia. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my... Well, filmnya keren, seru, dan lumayan menegangkan. By the way, gue gak akan review kesan-kesan tentang film ini, karena udah pernah gue review juga. Tapi overall, film ini masih layak kok buat ditonton. Meskipun mendapatkan rating yang cukup jelek lah dari para penggemar. Tapi masih oke lah ya buat dijadiin referensi film untuk menemani waktu santai kalian. So, kalau gitu sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick